Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priska Yudianawati dari kelas 2B Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Jadi di sini saya akan melakukan tindakan atau praktek yaitu memijat bayi. Nah, sebelum kita melakukan tindakan, kita mempersiapkan alat terlebih dahulu. Langsung saja mempersiapkan alat. Nah, di sini bahan alatnya tidak terlalu banyak. Yang pertama itu kita siapkan baby oil. Nah, untuk memijat bayi kita bisa menggunakan baby oil. Nah, untuk melakukan tindakan simulasi pemijatan bayi, kita harus melakukan yaitu mencuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Apabila kita menggunakan perhiasan, kita langsung melepas perhiasan dan menyisingkan lengan baju sampai ke siku. Kita menggunakan air mengalir dan sabun ya. Dan mengeringkan tangan menggunakan handuk bersih. Nah, simulasi pemijatan bayi ini bermanfaat untuk agar bayi bisa lebih rileks dan bayi juga bisa merasakan kenyamanan dalam pemijatan kita tersebut. Nah, perlu diingat yang tidak boleh dilakukan dalam pemijatan bayi yaitu apabila bayi dalam keadaan sakit, tidak boleh, dalam keadaan lapar ataupun setelah makan atau minum, itu tidak boleh. Nah, di sini ibu dalam pemijatan bayi bisa menggunakan musik dengan irama yang slow, suasana yang agak hangat, jangan terlalu panas dan jangan terlalu dingin. Nah, di dalam simulasi pemijatan bayi ini ada 6 rangkaian. Yang pertama itu di bagian wajah bayi, yang kedua di bagian dada, ketiga itu di bagian perut, 4 itu di bagian lengan, 5 itu di bagian tungkai atau kaki bayi, dan yang terakhir itu ada di punggung bayi atau belakang bayi. Nah, setiap gerakan itu dilakukan sebanyak 6 langkah dengan 8 ketukan. Nah, yang pertama kita mulai dengan pemijatan wajah atau muka dari bayi. Nah, dalam pemijatan bayi, kita juga berkomunikasi dengan bayi. Jadi nak, bentar ya, kita lakukan pemijatan dulu biar lebih rileks. Nah, pemijatan pertama itu di bagian wajah. Nah, rangkaian pertama itu kita sebut langkahnya yaitu pijatan yang pertama itu care love atau pijatan cinta kepada bayi. Nah, pijatan itu kita lakukan dengan tangan di dahi sampai ke bagian pelipis itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan yang kedua yaitu gerakan relax, yaitu ibu jari kita letakkan di tengah-tengah dahi bayi sampai ke pelipis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan ketiga yaitu gerakan sirkular, yaitu di sini. Nah, di sini itu kita bisa menggunakan ibu jari ataupun telunjuk. Ya, di sini saya menggunakan telunjuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk gerakan yang keempat, kita melakukan pijatan di atas bibir bayi menggunakan ibu jari. Maaf, jadi di sini bayinya agak menangis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini gerakan ini kita namanya gerakan smile yang kita letakkan sampai di bagian pipi. Nah, smile yang kedua itu dari bagian dagu dan membentuk smile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, gerakan yang selanjutnya yaitu gerakan yang dinamakan gerakan cute, yaitu gerakan yang dimulai dari belakang telinga atau kepala bayi ini sampai ke sini. Itu menggunakan 3 jari ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itulah tadi pijatan yang kita pijatkan di bagian wajah. Selanjutnya
Nah, yang kedua kita melakukan pijatan di bagian dada. Nah, di bagian dada itu ada dua gerakan. Yang pertama itu butterfly. Nah, di butterfly ini gerakannya itu seperti ini, kayak bentuk kupu-kupu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang kedua di bagian dada itu namanya gerakan cross, yaitu kita menggunakan dua jari, yaitu dari bagian rusuk sampai ke lengan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita lakukan juga di bagian rusuk sebelah kanan bayi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk di bagian perut itu ada 5 gerakan. Nah, gerakan pertama yang kita lakukan di perut itu namanya gerakan mengayuh. Nah, untuk gerakan ini kita tidak boleh lakukan pada saat tali pusat bayi belum lepas. Nah, gerakannya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, gerakan 2 dalam pijatan perut yaitu gerakan bulan matahari. Nah, untuk tangan yang kanan kita letakkan di bagian perut sebelah kanan, dan tangan kiri di bagian kiri bayi seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan 3 di perut yaitu gerakan I love you. Nah, tangan kanan kita letakkan di bagian kiri bayi, yaitu pertama di sini, I love you. Nah, jadi seperti ini sampai ke sini. Gerakan selanjutnya yang di pijatan perut yaitu namanya walking fingers, yaitu jari kita mengetuk-ngetuk perut bayi, tapi jangan terlalu kuat seperti ini. 1, 2, ini sambil memutar sampai hitungan ke-8. Seperti itu. Seperti ini. Tuh. Nah, gerakan terakhir untuk bagian perut yaitu gerakan relax. Jadi kaki bayi itu kita tekuk seperti ini, kita angkat. Jadi, nah seperti ini. Nah, tangan kita seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, wah, adik, jadi kita sudah selesai melakukan pijatan bagian perut. Nah, kita pindah untuk pemijatan bagian lengan. Nah, di bagian lengan ini ada dua gerakan. Gerakan yang pertama itu disebut dengan milking. Milking India sama milking Swedia. Nah, untuk milking India itu yang pertama itu dari lengan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk milking Swedia itu dari bawah ke atas, seperti kita memerah susu seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, gerakan kedua untuk lengan bayi yaitu gerakan rolling, seperti kita membuat kue seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi seperti ini dia. Gerakan selanjutnya yang di lengan itu gerakan squeezing, seperti gerakan memeras seperti ini. 1 gitu. Seperti ini. 1, 2, sampai 8 kali. Gerakan selanjutnya yaitu gerakan yang namanya thumb after thumb, yaitu di bagian telapak tangan bayi seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari bawah sampai ke atas. Selanjutnya yaitu pemijatan di bagian punggung tangan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ingat, setelah kita melakukan pemijatan, langsung saja kita komunikasi kepada bayinya. Adik, jadi kita sudah selesai pemijatan di bagian tangan atau lengan ya, Dek. Selanjutnya kita menarik jari-jari bayi, jangan terlalu kuat seperti ini. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya gerakan relax. Jari bayi itu ditekuk seperti ini gitu. Nah, seperti itu. Jadi seperti ini. Tuh. Sampai ke sini. Nah, langkah selanjutnya yaitu pijatan pada bagian kaki.
Nah, untuk pemijatan kaki ini kita sama melakukannya di bagian lengan seperti gerakan milking India dan milking Swedia seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kembali lagi gerakan milking Swedia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, selanjutnya kita melakukan gerakan thumb after thumb di bagian kaki seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya kita memijat bagian belakang atas bayi, punggung kaki bayi seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya kita melakukan gerakan spiral seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu. Kita lakukan juga untuk kaki sebelahnya lagi. Nah, selanjutnya kita lakukan namanya finger shake atau penarikan jari-jari bayi, tapi jangan terlalu kuat seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 2 kali. Gerakan terakhir yaitu gerakan relax, menyilang kaki. Jadi ini tidak bisa disilang, jadi kaki bayi tersebut berbentuk seperti ini, seperti tangan tadi, seperti ini. Nah, setelah kita menyilang kaki bayi dengan bentuk relax tadi, kita kembalikan kembali kaki bayi. Nah, untuk pijatan terakhir yaitu pijatan di punggung bayi. Nah, jadi bayi itu ditelungkupkan seperti ini. Nah, kita melakukan pijatannya di bagian ini. Nah, kita melakukan pijatan yang pertama itu go back forward namanya, yang ya seperti ini. Kita zigzag seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan selanjutnya yaitu dinamakan gerakan slip, yaitu dari kita mengusap punggung bayi dari atas sampai ke bokong. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan selanjutnya yaitu gerakan mengayuh. Jadi posisi bayi itu kita kedepankan seperti ini. Nah, selanjutnya kita lakukan gerakan seperti mengayuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya kita melakukan gerakan namanya gerakan spiral dari atas sampai ke bawah seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan terakhir yaitu gerakan menggaruk seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dari atas sampai ke bawah. Nah, jadi itulah sesi langkah-langkah dalam pemijatan bayi. Saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priska Yudianawati dari kelas 2B Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Jadi di sini saya akan melakukan tindakan atau praktek, yaitu memandikan bayi baru lahir. Nah, perlu ingat, sebelum kita melakukan tindakan, kita harus mempersiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Jadi, pertama alat yang kita siapkan yaitu ada perlak, 2 helai handuk, dan di sini ada bedong bayi, beserta dalaman bayi. 3. Selanjutnya ada baby oil, minyak telon bayi. Di sini ada kop yang berisi kapas untuk cebok. Ada bengkok. Dan di sini ada kop untuk letaknya kapas untuk membersihkan mata bayi. Ada baskom berisikan waslap, bak mandi bayi, dan di sini ada sabun, apron, masker, dan juga ada tisu untuk membersihkan tangan kita nanti. Dan ini ada ember untuk membuang
untuk meletakkan baju kotor sang bayi tadi. Dan yang terakhir itu ada bak instrumen yang berisi hand scoon sepasang, dan di sini ada kasa steril. Nah, langkah yang ketiga yaitu kita mencuci tangan 6 langkah dan menggunakan APD. Ingat terlebih dahulu, apabila kita menggunakan perhiasan, kita lepas terlebih dahulu, menyisingkan lengan baju, baru kita mencuci tangan menggunakan air dan sabun. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Dan membersihkan menggunakan air kembali dan mengeringkan menggunakan tisu bersih. Dan membuang tisu ini ke dalam sampah medis. Nah, selanjutnya kita memakai apron. Selanjutnya kita memakai masker. Next, kita memakai sarung tangan atau hand scoon. Oke. Nah, setelah kita memakai alat perlindungan diri, langsung kita meminta persetujuan dari sang ibu. Apakah ibu bayi tersebut setuju atau tidak kalau kita memandikan anaknya? Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Bidan Priska. Jadi ibu kan sudah selesai nih IMD-nya. Jadi adiknya sudah bisa mencari puting susu ibu. Jadi adiknya kita mandikan dulu ya. Ayo dek, kita mandi dulu ya. Nah, setelah kita ambil dari ibunya, kita langsung meletakkan bayi di dalam handuk lapisan yang pertama. Nah, adik, kita buka dulu ya topinya ya. Sudah. Nah, langkah selanjutnya kita membersihkan kelopak mata bayi menggunakan kapas. Dan membuang kapas dalam bingkuk. Kita buka dulu ya dek bedungnya. Maaf ya dek. Nah, kita selimuti sang bayi tadi menggunakan handuk yang pertama. Jadi biar bayi tetap selalu hangat. Nah, langkah selanjutnya kita membersihkan bayi menggunakan air sabun. Pertama kita memakai terlebih dahulu wastafel, ambil air dan membersihkan bagian kepala bayi dan juga pipi, telinga, dan bagian belakang kepala. Selanjutnya kita ambil sabun dan membersihkan bayi menggunakan sabun. Maaf ya dek.
bersihkan dulu badannya biar bersih. Ya, meletakkan waslap setelah kita pakai tadi, dan kita membuang, kita meletakkan handscoon. Kita melepas handscoon. Nah, selanjutnya kita ambil bayi. Selanjutnya kita membersihkan badan bayi dari air sabun tadi. Ayo Dek, kita bersihkan dulu ya badannya dari sabun. Ini ya. Dengan perlu hati-hati, balikan belakang bayi. Selanjutnya, setelah kita membersihkan badan bayi menggunakan air bersih tadi, langsung saja kita meletakkan di handuk bersih. Dan membuka bedongan yang kita lipat tadi. Saya meletakkan bayi ke atas baju yang sudah disiapkan dan mengeringkan badan bayi, terutama di ari-ari. Dan mengangkat bayi dari handuk tersebut, meletakkan ke dalam ember. Nah, selanjutnya kita beri minyak telon agar bayi tetap hangat. Adek, kita beri dulu ya minyak telon ya. Nah, setelah kita selesai memandikan bayi, langsung kita memasangkan. Dek, maaf ya Dek, ataskan dulu tangannya ya. Kita pakai popok dulu. Jadi sebelum kita memasakkan popok sang bayi, kita lapisi dulu ari-ari menggunakan kasa steril. Jangan terlalu ketat, jangan terlalu longgar. Jadi seperti ini. Nah, untuk mengikat jangan terlalu ketat, jangan terlalu longgar, dan ikat di bawah pusat bayi. Dek, kita masuk bajunya dulu ya. Nah, langkah selanjutnya yaitu membedong bayi. Hai Dek, udah selesai Dek. Nah, yang terakhir kita memasangkan topi untuk kepala, menutupi kepala bayi. Dan selanjutnya kita memberikan bayi tersebut kepada orang tuanya. Ibu, jadi anaknya sudah selesai saya mandikan, langsung Ibu beri ASI ya Bu. Nah, setelah kita selesai memandikan bayi, langsung saja kita meminta orang tuanya untuk memberikan ASI. Nah, setelah kita memberikan bayi kepada ibunya, langsung saja kita melepas apron kita. Dan mencuci tangan 6 langkah menggunakan air mengalir dan sabun. Mengeringkan tangan menggunakan tisu. Oke, teknik memandikan bayi baru lahir sudah selesai saya lakukan. Saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, sebelum kita melakukan tindakan atau melakukan perawatan tali pusat pada bayi, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan perawatan tali pusat. Nah, perawatan tali pusat itu adalah perbuatan memelihara tali pusat yang setelah dipotong dan sebelum puput. Nah, tujuan dari perawatan tali pusat yaitu agar tidak terinfeksi dari kuman-kuman dan bakteri, dan juga untuk mencegah dari penyakit tetanus. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priska Yudianawati dari kelas 2B Kebidanan. Baik, di sini saya akan melakukan tindakan yaitu perawatan tali pusat pada bayi baru lahir. Jadi di sini sebelum kita memulai tindakan, kita siapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang perlu kita gunakan. Yang pertama itu ada air hangat 2, waslap kering dan waslap basah, sabun, dan di sini ada pakaian bayi. Di dalam ini ada popok sama baju bayi, dan ini bedongnya, dan ini topi, dan ini saya menggunakan boneka ini karena di rumah nggak ada pantom yang seperti di praktek. Di sini ada sarung tangan handscoon, dan di sini ada kasa steril. Dan yang terakhir ini ada ember untuk meletakkan baju atau bedong bayi yang sudah kita pakai dengan bayi tadi. Oke, prosedur atau tindakan yang perlu kita lakukan yaitu yang pertama-tama kita mencuci tangan 6 langkah menggunakan air mengalir. Nah, ingat apabila kita menggunakan perhiasan maka kita lepas terlebih dahulu. Nah, yang kedua, apabila kita memakai baju lengan panjang kita singkirkan sampai ke siku. Dan mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun. Nah, langkah kedua kita lakukan pendekatan alat ke dekat sama kita biar kita lebih senang untuk melakukan perawatan tali pusat pada bayi. Nah, langkah ketiga yaitu kita memakai sarung tangan atau handscoon. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita ke bayi, yaitu kita membuka bedong dari bayi. Maaf ya dek, kita buka dulu ya bedongnya ya. Nah, setelah kita membuka bedong dan pakaian dari bayi, langsung kita angkat bayinya, pindahkan ke handuk bersih. Dan sebelumnya kita buang terlebih dahulu pakaian kotor dari bayi tadi. Dan letakkan handuk di bawah belakang bayi untuk melapisi bayi. Nah, selanjutnya kita buka tutup dari tali pusat ini, pembungkus tali pusat. Setelah kita buka pembungkus tali pusat tadi, langsung kita bersihkan menggunakan air sabun dan waslap. Dan kita pegang ujung dari tali pusat ini, jangan terlalu kuat. Seperti ini, melingkar sampai ke
ujung batang. Dan buang sampah ini ke dalam bengkok. Dan kita bersihkan lagi sampai sisa dari kotorannya itu menempel di pusat pita. Selanjutnya, setelah kita sabuni tadi, kita bersihkan menggunakan air bersih tanpa sabun. Nah, setelah kita bersihkan, langsung saja kita keringkan menggunakan kasa steril. Maaf ya, Dek, kita keringkan dulu. Nah, setelah mengeringkan tadi, langsung saja kita pakaikan kembali pembungkus tali pusat agar tujuannya nanti apabila si dedek kecil pipis maka tidak langsung terkena tali pusat. Nah, di sini cara mengikatnya jangan terlalu kuat dan jangan terlalu longgar. Oke, selanjutnya kita pakaikan si bayi tadi menggunakan popok. Maaf ya, Dek, angkat dulu tangannya. Kita pakai popok dulu. Nah, ingat, kalau kita memakaikan popok jangan di atas tali pusat. Oke. Nah, jadi dia seperti ini. Dan pakaikan baju dari bayi tersebut. Dan pakaikan bedong. Adik, kita pakai bedongnya dulu ya, biar adik tidak kedinginan. Dan pakaikan topi bayi. Adik, kita pakai topi dulu ya. Nah, setelah kita menyelesaikan perawatan tali pusat dari bayi, kita langsung membereskan alat kita. Nah, selanjutnya kita melepas sarung tangan di tangan 6 langkah. Dan mengeringkan menggunakan tisu. Oke, terima kasih. Itulah perawatan tali pusat dari tindakan saya. Saya mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kita ceboki bayi menggunakan waslap dari bagian wajah sampai ke kaki. Ya, Dek. Dan lepas waslap yang sudah kita pakai tadi. Selanjutnya kita pindahkan bayi ke bedong atau baju dari bayi yang bersih.